rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak tim dari BKD Kabupaten Pemalang, kepada yang terhormat Bapak Untung Laksono selaku pemimpin di Tilok SD Negeri 03 Pedurungan, dan kepada yang kami banggakan Ibu Mentor Bu Siti Linda Haini SPDSD, dan rekan-rekanku sekalian peserta seminar orientasi P3K pada pagi hari ini yang saya cintai. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa hadir dalam acara seminar orientasi P3K pengenalan nilai dan etika bagi pemerintahan Kabupaten Pemalang pada Tilok SD Negeri 03 Pedurungan dengan angkatan 9 dan 10. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Perkenankan, saya akan memaparkan seminar hasil laporan orientasi P3K di SD Negeri 03 Pedurungan. Perkenalkan, nama saya Utprihatin. Saya bertugas di SD Negeri 03 Pedurungan, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, dengan jabatan sebagai guru kelas 5B, dengan menggunakan kurikulum penerapan kurikulum 2013. Salah satu untuk mewujudkan dan menyiapkan sumber aparatur pemerintah yang berkualitas dan profesional, kita melakukan orientasi P3K. Orientasi pengenalan nilai P3K di pemerintah Kabupaten Pemalang dilaksanakan pada tanggal 6 sampai 14 Maret tahun 2023 dengan metode e-learning dan metode mentoring. Sesuai dengan peraturan lembaga administrasi atau nomor 15 tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Seorang P3K adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Saya sebagai seorang ASN guru P3K dengan tugas pokok yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih dan mengevaluasi siswa. Diharap dengan tugas pokok dan fungsinya membuat kelengkapan mengajar yang baik, melaksanakan kegiatan pembelajaran dan kegiatan penilaian dengan mengimplementasikan core value berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, loyal, dan yang terakhir kolaboratif. Dengan branding ASN bangga melayani bangsa. Saya sebagai seorang guru ASN di P3K di SD Negeri 03 Pedurungan yang ditempatkan di SD Negeri 03 Pedurungan dengan visi SD Negeri 03 Pedurungan terwujudnya peserta didik yang beriman, bertakwa, berprestasi, kompetitif, tumbuh sehat, dan menguasai seni budaya yang berkarakter. Dengan visi misi yang ada di SD Negeri 03 Pedurungan, saya sebagai seorang ASN akan menerapkan beberapa rencana kerja yang akan saya lakukan pada masa 5 tahun ke depan. Untuk kegiatan yang pertama, dengan menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Ada beberapa tahapan dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, yaitu yang pertama dengan menentukan kompetensi dasar indikator dengan tujuan pembelajaran dan berkonsultasi kepada pimpinan. Dengan saya menentukan kompetensi dasar, mengusulkan kepada pimpinan dengan menerima masukan dari pimpinan, saya menerapkan core value penerapan berakhlak adalah loyal. Untuk tahapan yang kedua, setelah kita mematuhi atasan dengan menyusun kompetensi dasar, saya mencari referensi dari berbagai sumber untuk materi pembelajaran.
yaitu berorientasi pelayanan. Dengan yang ketiga, membuat lembar penilaian siswa dengan prinsip dasar akuntabel. Output yang diharapkan saya yaitu persetujuan rencana pelaksanaan pembelajaran. Untuk kegiatan yang kedua, saya membuat media pembelajaran yang menarik. Dengan tahap kegiatannya adalah mencari referensi. Tentunya dengan mencari referensi itu kita mencari yang sebanyak-banyaknya dan bisa mempraktekkan dengan tepat di dalam membuat media pembelajaran dengan core value-nya kompeten. Dengan membuat media pembelajaran, saya membuat media pembelajaran yang menarik dengan core value-nya kompeten juga. Dan setelah itu saya melakukan evaluasi. Saya melakukan evaluasi dengan membuat media pembelajaran yang menarik dengan prinsip penerapan nilai berakhlak adaptif. Untuk kegiatan yang ketiga, yaitu saya setelah melaksanakan membuat media pembelajaran menarik, melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran yang menarik. Bagaimana tahapannya? Saya akan membuka pelajaran dengan memberikan salam motivasi terkait pembelajaran yang menarik. Dengan saya membuka pelajaran dengan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, saya sudah menerapkan penerapan prinsip dasar loyal, yaitu karena siswa-siswa sudah menerapkan nilai pengalaman Pancasila, saya bersama siswa sudah berdoa. Kemudian tahapan yang kedua, menjelaskan praktek penggunaan media yang menarik untuk siswa. Saya menjelaskan dan mencontohkan bagaimana menggunakan media pembelajaran yang menarik dan mudah dimengerti oleh siswa dengan prinsip dasarnya kompeten. Yang ketiga, melaksanakan penilaian penggunaan media pembelajaran. Saya setelah melakukan praktek, saya melakukan pengamatan. Dengan core value-nya adalah berorientasi pelayanan. Pada saat melakukan pengamatan, saya melakukan media pembelajaran yang menarik sesuai dengan apa yang diminati siswa. Tahapan yang terakhir yaitu melaksanakan evaluasi pembelajaran dengan sejauh mana pemahaman materi yang disampaikan dan mengoptimalkan penggunaan media pembelajaran yang menarik. Ada beberapa tahapan yang saya lakukan, yaitu melaksanakan evaluasi pada siswa yang berupa nilai pengetahuan dan nilai keterampilan dengan menggunakan media pembelajaran yang menarik. Saya melakukan kepada setiap siswa untuk mengukur kemampuannya masing-masing dengan tidak merugikan orang lain atau dengan cara yang adil. Saya menerapkan penerapan nilai berakhlak loyal. Dan untuk yang kedua, menyusun laporan kegiatan. Setelah saya memberikan evaluasi, saya memberikan nilai sebaik-baiknya secara adil dan sungguh-sungguh sesuai dengan kemampuan saya yang dimiliki oleh siswa. Saya menerapkan prinsip akuntabel. Kegiatan yang terakhir yaitu mendokumentasikan kegiatan pembelajaran. Saya melakukan penyusunan laporan kegiatan pembelajaran dengan meminta saran kepada teman sejawat. Saya melakukan kolaboratif. Demikian hasil paparan saya untuk rencana 5 tahun ke depan. Rencana hasil kegiatannya dapat saya simpulkan sebagai berikut. Pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran, media pembelajaran yang menarik, siswa menggunakan media pembelajaran yang menarik, dan yang terakhir, laporan hasil kegiatan pembelajaran. Demikian paparan yang dapat saya sampaikan. Semoga saya bisa mengimplementasikan apa yang menjadi rencana saya di SD Negeri 03 Pedurungan dengan tidak meninggalkan core value berakhlak, bangga melayani bangsa. Terima kasih atas waktunya. Mohon diberikan masukan dan penguatan oleh Ibu Mentor. Hasil kerja 5 tahun ke depan, okay. Bangga melayani bangsa. Ya, mudah-mudahan dengan slogan yang branding ASN yang seperti itu benar-benar tidak hanya Bu Uut yang ada di depan yang berharap, kita semua juga berharap bahwa kita ASN benar-benar bisa bangga melayani bangsa. Oke, terima kasih Bu Uut. Paparan yang tadi disampaikan, rencana hasil kerja yang disampaikan bisa kami simpulkan bahwa
Bu Uut merencanakan dari awal tahun pelajaran sampai ditutup tahun pelajaran, dari sampai laporan hasil kegiatan pembelajaran yang dimaksud adalah pembuatan pendokumentasian hasil belajar siswa melalui raport G. Ya, saya sangat setuju bahwa dalam 1 tahun seorang guru itu pasti serangkaian itu tidak bisa lepas, apalagi sebagai seorang guru kelas itu menjadi tugas utamanya. Kalau guru kelas itu dari RPP dan lain sebagainya sampai ke pembimbingan dan hasil belajar siswa yang akan disampaikan kepada orang tua itu menjadi benar-benar tugas utamanya seorang wali kelas, seorang guru kelas. Yang ingin kami kuatkan, yang ingin kami tambahkan lagi bahwa kami hanya mengingatkan bahwa yang namanya pembelajaran dalam setiap tahap kegiatan masing-masing tahap yang ingin kami sampaikan, jangan lupa bahwa kita butuh berkolaborasi. Kolaborasi itu jangan sampai dilupakan, baik dengan rekan sejawat, dengan warga sekolah maupun bersama murid-murid yang kita bimbing. Jangan lupa juga bahwa segala sesuatunya kita harus selalu meminta konsultasi, meminta masukan kepada pemimpin-pemimpin kita agar kita tidak keluar dari maksud dan tujuan, visi dan misi yang sudah ditentukan oleh unit kerja kita masing-masing. Itu untuk penguatannya, untuk penekanannya yang penting core value selama 5 tahun ke depan itu usahakan tetap melekat, apapun kegiatannya itu diingat-ingat berakhlaknya, harmonisnya, terutama dengan rekan sejawat, harmonisnya dengan semua warga sekolah. Kemudian yang ingin kami tekankan bahwa seperangkat ini panjenengan lakukan rutin ya, rutin dalam artian kontrak kerja tahun pertama seperti ini, kontrak kerja tahun kedua juga seperti ini, kontrak kerja ketiga, 4, 5 juga seperti ini, karena tugas panjenengan sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru. Oke, alangkah lebih baiknya lagi selain dari pembelajaran sebagai seorang guru, alangkah lebih baiknya jika panjenengan juga nanti terlibat juga dalam kegiatan-kegiatan lain di sekolah. Tidak hanya fokus di pembelajaran akademik, juga bisa masuk ke pembelajaran atau kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan apa yang bisa juga mendukung tujuan dan visi misi sekolah kita SBM 32. Ibu, terima kasih atas paparannya. Semoga rencana yang dicantumkan tadi bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan sampai 5 tahun ke depan bisa menghasilkan anak didik yang sangat-sangat kompeten. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Mentor yang sudah memberikan penguatan dan masukan kepada saya. Dengan penguatan dan masukan kepada saya mempunyai gambaran yang luas untuk meningkatkan lagi rencana kerja yang saya susun untuk 5 tahun ke depan. Dengan branding Bangga Melayani Bangsa, saya akan berusaha sekuat mungkin mewujudkan visi dan misi RT Negeri 03 Pedurungan. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.